Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa mulai pertemuan pertama praktikum online farmasetika dasar program studi D3. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan segala bentuk kegiatan dan aktivitas kita. Tetap jaga kesehatannya, insya Allah nanti dipermudah sampai pelaksanaan praktikum offline di jadwal yang akan di-share oleh Prodi nantinya. Pada materi ini tidak akan banyak yang akan Ibu share karena sebelumnya sudah Ibu share juga beberapa video pengenalan untuk pertemuan pertama ini tentang tata tertib, tentang suasana labor. Jadi bisa dibayangkan saja terlebih dahulu berada di dalam labor farmasetika nanti bagaimana saat praktikum offline-nya. Posisinya anggap saja di salah satu deretan meja, kemudian letak rak obatnya, kemudian alat-alat praktik yang akan didapat nanti pada saat praktikum offline-nya sambil mengenakan jas lab-nya. Nah, di sini ada beberapa checkpoint saja atau peraturan-peraturan penting yang perlu Ibu tegaskan, yang perlu diamati dan diikuti dan ditaati demi kenyamanan bersama saat praktikum offline nantinya. Oke, yang harap diperhatikan sekali untuk kata tertib yaitu yang pertama adalah saat nanti praktikum offline, jika nanti praktikumnya jam 2 misalnya, berarti minimum itu jam 2 kurang 10, tapi kalau bisa sebelum itu karena saat nanti praktikum offline, mahasiswa ke kampus itu hanya akan melaksanakan kegiatan praktikum saja. Mungkin ada 2 ataupun 3 kegiatan praktikumnya dalam sehari nanti yang paling banyak itu 3 ya. 3 kali praktikum jam 8, 11, dan jam 2 ya. Jadi minimum itu harus sudah masuk di labor 10 menit sebelum praktikum dimulai, harus dalam sudah mengenakan jas lab dan maskernya. Itu wajib ya, jas lab dan masker. Mungkin untuk yang perempuan yang tidak menggunakan jilbab, itu silakan menggunakan shower cap-nya. Handscoon itu tidak diperlukan saat praktikum farmasetika dasar karena nanti akan mengganggu aktivitas menggerus dan membungkus segala macam, itu akan agak ribet jadinya jika menggunakan handscoon. Oke, kemudian tujuannya selain juga harus siap-siap, kenapa? Karena 10 menit data, jika labor sudah dibuka pintunya, silakan langsung masuk, ambil kunci lokernya. Mungkin saat pertama kali praktikum akan diabsensi dulu juga sama Kak Yeni, laboran kita, di mana nanti posisinya masing-masing gitu ya, di absen tiap orang itu dapat urutan meja keberapa gitu ya. Nah, itu akan di posisi itu akan tetap selama 4 kali praktikum offline nantinya. Saat udah dapat kunci, berarti silakan susun alat-alatnya. Baik, oh ya, untuk kit itu otomatis wajib ya, kit nanti jangan lupa dibawa, juga nanti buku-buku standar lainnya. Kalkulator terutama yang sangat penting ya, tapi kalau untuk yang sederhana Ibu rasa tidak perlu pakai kalkulator, yang mungkin yang agak beribet silakan nanti pakai kalkulator, tapi tolong hati-hati, kalkulator itu memudahkan, yang khawatirnya silap-silap aja tangannya menekan angka nanti, sehingga akan berpengaruh, bisa jadi itu fatal untuk penimbangan bahan aktifnya. Oke, yang kedua, ini membawa kit dan saat sudah menyusun ini alat-alat labnya, saat akan mengecek alat-alat yang dipinjamkan dari labor, itu tolong betul-betul dicek ke kondisinya, jangan sampai ada yang rusak, pecah, atau bagaimana kondisinya, itu nanti akan mengganti padahal tidak merusaknya. Jadi jangan sampai mau rugi selama praktikum di labor manapun. Jadi cek terlebih dahulu, gunakan dengan hati-hati, jangan sampai buang-buang uang untuk membeli alat-alat labor. Mending uangnya ditabung untuk keperluan yang lebih urgent lagi gitu ya, yang lebih penting lagi. Oke, selanjutnya
menjaga ketenangan, kebersihan, kenyamanan bersama selama praktikum berlangsung. Mudah-mudahan maskernya kali ini betul-betul bisa menjaga tidak bicara ke kiri dan ke kanan atau bahkan pindah meja. Ingat kita juga dalam kondisi social distancing ya, physical distancing, jadi memang jaga jarak dari teman-temannya, kalau bisa itu di meja masing-masing, kecuali nanti memang mungkin saat mengambil bahan obat di rak obat gitu ya, tapi usahakan jangan berkerumun juga ya. Perlu mungkin bisa dilihat juga di video, labor kita sangat besar, luas, tapi sayangnya AC yang dipasang itu masih 2, jadi akan lumayan untuk membakar kalori lah ya, apalagi kalau praktikumnya jam 2. Kalau misalnya nanti jam 11 ya lumayan juga. Intinya saat sudah di dalam labor farmasetika itu ibaratnya kayak lagi lomba lari lah ya. Siapa nanti akan lebih duluan selesai, siapa duluan ambil bahan ya. Jadi yang yang menjelang offline ini mungkin dibiasakan juga dulu jalan agak berapa kilo gitu ya, karena sekarang kita kan kuliah dari rumah, mungkin hanya duduk saja, jadi jangan tiba-tiba nanti pas praktikum jadi pegal-pegal semua badannya karena tidak dibiasakan untuk bergerak. Intinya saat praktikum ya akan banyak tenaga yang diperlukan untuk kondisi menyelesaikan praktikumnya, terutama ini Ibu garis bawahi adalah laboratorium farmasetika dasar. Kalau laboratorium lainnya, kegiatan praktikum lainnya tidak akan sehektik, tidak akan se-crowded di farmasetika dasar ya. Oke, kita lanjut. Alur praktikum di laboratorium farmasetika. Oke, yang pertama itu kita ada kuis ya. Kuis ini fleksibel tergantung dari nanti dosen pengampunya masing-masing. Untuk dosen pengampu farmasetika dasar itu sudah dilihat juga di video, ada Ibu, Pak Ferdi dan Pak Wildan ya. Nanti disesuaikan saja sama dosen pengampunya, apakah di awal, di akhir, atau mungkin juga tidak ada kuis pada saat itu. Jadi ini harap dipersiapkan kuisnya tentang apa, tentu saja tentang materi praktikum, tema praktikum yang akan dipraktikumkan pada hari itu ya. Oke, yang kedua itu ada kegiatannya namanya responsi. Nah, untuk responsi karena masuknya itu adalah di 4 terakhir itu setelah UTS pula, berarti responsinya itu akan dipindahkan di akhir ya. Jadi kalau praktikumnya offline semuanya itu akan ada pembagian responsi di awal dan di akhir praktikum. Berarti nanti pada saat praktikum offline itu responsinya di akhir. Untuk waktu responsi ini Ibu edit yang dari yang di video itu, jika keumumannya kita praktikum langsung di labor itu 45 menit satu resep. Nah, untuk praktikum offline kali ini dalam kondisi pandemi sekarang ini, di mana resep itu akan diberikan sebelum praktikum, berarti jurnal sudah dikerjakan di rumah. Sehingga itu akan memangkas waktu mengisi jurnal saat masuk labor, juga langsung bisa mulai praktikum dan jumlah resep pun ditambah. Jadi satu resep dikerjakan itu waktunya 40 menit ya. 40 menit. Oke, ini dia. Oke, jadi 40 menit, jadi nanti sisa sekitar berapa ya, 40 menit lagi lah ya, 30 menit lagi itu untuk siap-siap di awal dan nanti juga di piket ya. Setelah standby semuanya siap-siap untuk mulai mengerjakan. Nah, ini adalah konsep menggunakan timbangan, terutama untuk yang dari SMA IPA ya. Ini mungkin ada yang sudah pernah atau mungkin ada yang sama sekali belum pernah menggunakan timbangan, jadi agak dibiasakan lah yang pada saat pertama praktikum itu nanti dibiasakan menggunakan timbangannya. Kita menggunakan timbangan kasar sama yang halus, gram dan miligram ya. Untuk yang digital itu nanti saat di semester 2 baru akan menggunakan timbangan digital, tapi nanti di praktikum kimia dasar atau mungkin praktikum farmakologi itu sudah ada yang menggunakan timbangan digital ya.
Oke, nah ini yang perlu diperhatikan, cek dulu timbangannya, dipegang dulu, goyang atau enggak, lihat dulu tatakannya, dudukannya, dicek dulu, diratakan lah intinya, posisinya harus dia, kaki-kakinya itu sama tinggi gitu ya, jangan tempang atau miring sebelah. Kemudian bersihkanlah timbangannya. Selanjutnya menyetarakan, timbangan ya. Konsep menyetarakan timbangan itu sudah dilihat di video, pakai tangan kiri ya, putar knopnya atau tuasnya itu searah jarum jam, jadi putar ke arah kanan. Pakai tangan kiri ya, kenapa tangan kiri? Karena tangan kanan akan digunakan untuk mengambil, menyendok bahan obat. Nah, gimana kalau yang kidal? Lebih mudah lagi ya sebenarnya untuk yang kidal, untuk, proses, menggunakan timbangannya ya. Intinya hanya memutar saja ke kanan, nanti turunkan lagi, nanti, putarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kemudian untuk posisi menara, nah ini seringkali kelihatan karena awal-awal pula mungkin menggunakan timbangan, kondisi awal-awal menarakan itu saat dinaikkan, diputar ke arah kanan, ternyata miring ke salah satu sisi, itu jangan langsung buru-buru ditarakan, diputar mur yang bagian atasnya itu, ataupun menambahkan anak timbangan, batu anak peluru nanti itu, tapi turunkan terlebih dahulu timbangannya, jadi jangan digantung ya, nggak ada yang aman, atau posisi digantung itu nggak pernah ada yang enak ya. Jadi kain aja dijemur itu mungkin akan hilang ya, apalagi kalau timbangan dikhawatirkan ya tambah bakal lama untuk proses taranya tadi. Oke, posisinya setelah tara tadi, bahan obat di sebelah kanan, anak timbangan itu di sebelah kiri ya. Tadi kenapa putarnya pakai tangan kiri, karena tangan kanan akan langsung meletakkan menimbang bahannya ke piring yang di sebelah kanan, jangan terbalik. Kanan untuk bahan obat, kiri untuk anak timbangan. Oke. Kita lanjutkan ke prinsip menggerus, membungkus, dan menggunakan perkamen. Mohon maaf sebelumnya Ibu lagi batuk ya. Jadi mudah-mudahan yang mahasiswa sekalian selalu diberi kesehatan. Kalau memang lagi sakit itu cepat minum obat multivitamin terutama ya. Intinya sistem imun tubuhnya ditingkatkan. Oke, yang pertama itu posisi. Nah, posisi ini adalah posisi dari lumpang dan stamper ya. Lumpang itu berada di mulut lumpang ya. Jadi lumpang itu nanti bisa dilihat di video atau tugas juga sudah Ibu berikan ya. Bisa dilihat itu tidak datar saja semua, jadi seperti ada bagian untuk mencurahkan. Kalau cairan itu akan lebih untuk mudah menuangkannya ya. Jadi itu mulut lumpang itu berada di sebelah kiri kita, kemudian kepala stampernya menghadap ke arah badan kita ya. Jadi mulut lumpang di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya itu kepala stampernya dengan posisi kepalanya menghadap ke kita. Nah, kenapa mungkin seperti itu? Karena jika kepala stampernya berlawanan arah, bukan yang di hadapan kita, itu kemungkinan nanti akan mudah untuk dia menggelinding di atas meja, walaupun dia sudah dialas di perkamen ya. Dengan posisi seperti itu, melindingnya otomatis akan ke atas kan, tidak akan ke bawah. Nah, kalau kebalikannya itu dia nanti akan melinding ke bawah dan dikhawatirkan akan jatuh. Lanjut untuk cara menggerus ya. Cara menggerus juga sudah dilihat di video itu. Tangan kiri itu pegang bagian sisi kiri, biasa itu di sekitaran mulut lumpangnya itu, kemudian stamper digunakan dengan memegangnya itu nanti digenggam ya, bukan seperti sendok, bukan memegang sendok atau batang pengadu nanti, tapi digenggam itu diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya, sebelah kiri, kemudian diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan bolak-balik ya, harus konstan satu arah saja diputar berlawanan. Jangan nanti kiri kemudian diputar lagi ke kanan ya.
tidak hanya bahan obat juga bisa pusing kali ya kalau dikondisikan seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke teknik menggerusnya. Oke, untuk menggerus itu jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu dihentakkan pula nanti si stampernya ke lumpang. Hati-hati, stamper lumpang itu dipinjamkan, kalau pecah atau retak atau bagaimana itu harap diganti. Ya, jadi sehingga gerus juga perlahan saja, tidak terlalu ditekan, tapi pastikan dia sudah tercampur secara homogen. Fungsi menggerus itu adalah untuk membuat campuran antara 2 atau lebih bahan obat itu bisa menjadi homogen, tercampur merata ibaratnya ya. Kalau kita mengaduk ya, mengaduk kan itu meratakan dari sebaran si gula supaya satu gelas itu dia manis rasanya. Kemudian setelah digerus itu otomatis dia akan nyebar ya. Nah, untuk bisa diharap dikembalikan lagi ke bagian tengah jika akan menambahkan bahan yang lainnya. Jadi jangan langsung saja ditambahkan bahan yang lain, tapi kumpulkan dulu serbuk pertama yang sudah digerus tadi ke bagian tengah, baru ditambahkan bahan yang lainnya. Oke, setelah selesai digerus itu akan dimasukkan atau dibagikan ke dalam perkamennya. Cara melipat perkamen itu harap dihimpit ya, saling berhimpitan antara deret dan barisnya. Misalnya 10 bungkus berarti 5 atas dan 5 bawah. 5 atas itu dihimpit lebih kurang 5 cm ke kanannya. Jadi urutannya dari sebelah kiri ke sebelah kanan nanti menyusunnya, baik deret pertama maupun baris pertama maupun baris yang kedua ya. Kita lanjutkan ke ini tadi yang menyusunnya tadi ya, dari arah kiri ke kanan. Dan setelah menyusun itu adalah membungkus. Membungkus itu kebalikannya dari arah kanan yang paling bawah ke arah ke kirinya. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak di awal lagi? Karena kondisinya di awal tadi dia berhimpitan, otomatis dikhawatirkan nanti mengganggu perkamen yang di sebelahnya sehingga nanti mungkin tergeser atau bahkan tumpah nanti si perkamen yang sebelumnya. Nah, kalau yang di bawah dia kan yang bebas tuh. Dia yang paling ujung dia menghimpit bukan yang dihimpit ya. Jadi yang kanan dulu yang akan dilipat dibungkus. Nah, oke, ini adalah halaman pertama dari format resep jurnal resepnya ya, apa saja yang terdiri kolomnya apa saja. Ini sudah ada kondisinya, nanti kiranya akan ada di slide selanjutnya. Nah, ini halaman keduanya. Jadi nanti pada saat praktikum offline silakan di-print format jurnal yang sudah Ibu kirimkan juga, itu nanti masing-masing bawa 4 rangkap karena kita akan mengerjakan 4 resep. Bawa, dan itu sudah diisi otomatis ya, sudah diisi karena jurnal itu silakan dikerjakan di rumah, resep akan dibagikan terlebih dahulu sebelum praktikum. Jadi saat di labor tuh tidak ada lagi ngerjain jurnal, tetapi langsung mulai. Oke, lanjut, kita akan mulai menjelaskan masing-masing tentang kolomnya. Oke, yang seperti yang di video juga, kolom pertama itu akan satu kolom resep lengkap, dimulai dari kop resepnya, dokter penulis resep, sama apoteker, di mana apoteknya akan tempat mengambil obatnya itu akan ditulis lengkap nanti ya. Kemudian golongan obat seperti contohnya ini adalah ibuprofen dan SL. Nah, kemarin jika Ibu tulis bebas terbatas, dilihat ibuprofen itu ada 2 dosisnya, 200 sama 400. Nah, itu yang menyebabkan dia berbeda golongan. Saat dia sudah 400, dia akan menjadi bebas terbatas. Apa beda bebas dan bebas terbatas? Ibu harap masing-masing sudah mengetahui ya, ada batasannya nanti, apa yang membuat dia menjadi beda golongannya. Kemudian kolom khasiat ibuprofen di sini dituliskan golongan NSAID, non-steroid anti-inflammation drug, yang digunakan sebagai analgetik dan antipiretik. Jadi kalau bisa lengkap seperti ini tulisan farmakologi dan farmakoterapinya sekalian. Jadi saat nanti akan mengambil botol obat itu bisa ketahuan juga apa golongannya itu, atau masuknya kemana nanti analgetik antipiretik itu masuknya ke saraf dan jiwa atau nanti ke mana lagi gitu ya. Oke, kemudian SL itu zat tambahan, gunanya sebagai pemanis saja di sediaan serbuknya. Oke, untuk kolom selanjutnya DL dan DM. Untuk resep ini tidak ada DL dan DM.
Tetapi kalau nanti ada, itu silakan dituliskan. Ini wajib dituliskan, terutama jika dia memang punya DM, otomatis akan diperlukan untuk mengisi tabel DM-nya nanti. Oke, kelengkapan administratif ini diisi jika nanti misalnya resep itu hanya resep kosong saja, tidak ada nama, umur, alamat, atau kondisi dari si pasien atau bahkan dokter, ataupun juga dari resepnya yang tidak lengkap itu. Administratif itu pasien dan dokter penulis resepnya ya. Kondisinya tidak lengkap itu silakan ditanyakan di administratif. Nah, kalau di farmasi itu baru ditanyakan tentang kondisi resepnya tadi, mungkin obatnya tidak jelas, jumlahnya tidak jelas, signanya tidak jelas, atau tidak sesuai gitu, nanti silakan diusulkan. Oke, yang ke formula officinalis itu berisi tentang resep standar ya. Mungkin nanti akan kita ambil dari obat dagang ataupun obat standar dari buku-buku Fornas, FOI, FMS seperti itu ya, buku-buku standar farmasi. Formulasinya maksudnya ya. Oke, lanjut ke kolom selanjutnya, sifat fisika kimia itu dituliskan, itu dari FI atau farmakope Belanda ya, FB itu nanti apakah serbu, hablur, kristal atau bagaimana itu dituliskan. Untuk kolom kelarutan ini saat ini kita tidak perlu dituliskan, jadi distripkan saja, nanti pada saat semester 2 baru akan diisikan. Selanjutnya pustaka itu adalah dari mana, sumber dari kolom awal sampai yang kolom terakhir ini diambil, jadi dituliskan sumber bukunya. Kemudian perhitungan DM ini jika ada DM atau DL dari zatnya. Penimbangan bahan-bahan seperti ini ya, karena dia tadi ada DTD, berarti akan dikalikan ya, campur dan buatlah serbuk dalam dosis terbagi. DTD itu datales dosis dalam dosis terbagi sebanyak 10 bungkus, artinya 0,200 itu hanya untuk satu bungkus karena ada DTD, sehingga dia dikalikanlah 10. Sehingga perhitungan bahan-bahannya menjadi seperti ini ya, 0,2 dikali 10, jadi yang ditimbang itu 2 gram, SL-nya 0,050 dikali 10, sehingga SL-nya 500 mili. Kemudian cara kerjanya, timbang seluruh bahan, SL digerus halus, ditambahkan ibuprofen, kemudian digerus homogen ya. Kemudian dibagi 2 di atas timbangan, karena dia 10 bungkus, jumlah genap, berarti dibagi 2 di atas timbangan masing-masing untuk 5 bungkus per kamen. Kemudian setelah dibungkus dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberikan etiket ya. Untuk nama apa silakan isikan dengan namanya sendiri. Kemudian SIPA-nya itu isikan dengan NIM-nya ya. Jadi SIPA ini seharusnya dia posisinya di bawah apa itu nanti diisikan sama NIM-nya. Salah satu yang menyebabkan nilai fatal adalah salah nama dan salah signa ya. Jadi tolong perhatikan signa yang ditulis pada resepnya ya. Jadi ini signa ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang ada di etiketnya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, ini ada ini cara untuk alur mencari botol bahan obat ya, karena ini yang crowded-nya mungkin ya, walaupun dia dari SMK, yang tadi mungkin di SMK nyantai lah ya, udah sering, dan juga mungkin masukan dari ibu juga, selain pembuktian juga nih ya, yang dari SMK farmasi dalam hal-hal yang sudah diketahui, yang umum sudah dikerjakan lebih kurang 3 tahun di SMK, itu tolong ajarkan sedikit, jadi bantu ibu dan kakak asistennya untuk membantu temannya yang sama sekali belum pernah menimbang, membungkus segala macam. Kalau sudah selesai atau mereka agak kurang paham, jelaskan ya. Ini pembuktian juga memang betul enggak sebagai lulusan dari SMK farmasi. Tentunya harus bisa dong ya. Jadi dari yang anak SMA, todong aja mereka, minta bantuan ke mereka, seharusnya untuk yang dasar-dasar seperti itu mereka sudah paham ya.
Oke, ya ini tadi ada apa namanya tabel daftar inisial penggolongan obat. Jadi ada 14 di sini ya. Sesuai UKOM itu ada 14, kalau UKAI itu ada 11. Tapi yang di sini yang tabel UKAI ya. Apanya? Ujian kompetensi akhir apoteker. Em, Kenapa sistemnya beribet seperti ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan nanti pada saat ujian kompetensi. Karena pada saat kompetensi itu akan yang ditanyakan itu adalah farmakologi dan farmakoterapinya ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa apa namanya membantu pada saat UKOM, jadi tahu farmakologinya apa, spesifiknya farmakoterapinya sebagai apa ya. Oke. Nah, caranya adalah yang pertama itu misalnya resepnya nanti adalah aminofilin ya. Aminofilin diketahui farmakologinya sebagai bronkodilator, memperlebar pembuluh darah pernafasan gitu ya umumnya, kemudian antispasmodik, anti sesak, sama dia juga sebagai antidiuretik, memperlancar buang air kecil ya. Kemudian yang kedua itu lihat kolom farmakoterapinya itu ternyata dia ada di yang di checklist biru atau yang diisikan dengan warna biru di tabelnya itu ada di sistem pernafasan sama saluran renin dan kemih ya. Tadi SRK itu adalah sistem renal dan saluran kemih, jadi dia bisa digunakan sebagai apa tadi obat untuk saluran pernafasan karena ini bronkodilator sama antispasmodik dan juga diuretiknya sistem renal dan kemih ya. Nah, itu yang dilihat berarti arahannya adalah lihat namanya aminofilin, lihat yang diberi warna biru atau pink nanti gitu ya. Artinya dia akan diletakkan pada kolom lemari atau rak yang bertanda SP ataupun SRK. Nah, yang ketiga baru salah satu aja coba yang mana kelihatan SP. Kalau ada yang SP silakan diambil yang SP. Kalau ada yang di kolom rak SRK silakan ambil yang di kolom rak SRK-nya. Oke. Ibu rasa cukup sekian dulu untuk penjelasan. Mungkin Ibu menyebutnya ini checkpoint, poin-poin penting yang perlu ditegaskan lagi mungkin dari video. Nanti silakan dilihat karena akan lama lagi ya untuk praktikum offline-nya. Jadi silakan diputar-putar nanti videonya dilihat lagi untuk persiapan saat akan offline-nya. Dan nanti jika masih ada komentar atau pertanyaan baik dari video ataupun dari PPT ini kita akan lanjutkan diskusinya di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.